Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Pratama Putra dari kelas 2F dengan NIM 120505 13000. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi serat optik yang mencakup pengertian serat optik, latar belakang kabel fiber optik, jenis-jenis serat optik, kabel pada serat optik, konstruksi dan keunggulan serat fiber optik, dan keunggulan pada fiber optik. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari serat optik. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter kurang lebih 120 mikrometer. Cahaya yang ada di dalam serat fiber optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias udara. Karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit, kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi, sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Perkembangan teknologi serat optik saat ini telah dapat menghasilkan perlemahan atau attenuation kurang dari 20 desibel. Dengan lebar jalur bandwidth yang besar sehingga kemampuan dalam mentransmisikan data menjadi lebih baik dan cepat dibandingkan penggunaan kabel konvensional. Latar belakang kabel fiber optik. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini kabel fiber optik telah berkembang dengan sangat pesat. Dari waktu pertama kali diperkenalkan hingga saat ini, teknologinya hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat. Latar belakang kabel fiber optik pertama kali diperkenalkan oleh Kau dan Occam pada tahun 1966. Dipergunakan untuk membimbing sinar laser yang dapat ditumpangi sejumlah besar informasi, dan kemudian pada tahun 1972 fiber optik pertama kali diluncurkan oleh Corning Official Fiber Amerika, dan hingga saat ini banyak negara yang dapat memproduksinya seperti Jepang, Korea, Cina, India, dan banyak lagi negara lainnya. Untuk jenis-jenis serat fiber optik sendiri itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu ada step index multimode, yang kedua ada grade index multimode, dan yang ketiga ada step index single mode yang bisa kalian baca di belakang sini. Kabel serat optik ini telah digunakan cahaya sebagai media komunikasi, yaitu data dibawa oleh cahaya, dan untuk menyalurkannya diperlukan suatu jenis kabel yang khusus dibuat untuk serat optik ini. Serat optik ini terdiri atas inti yang terbuat dari kaca tipis yang berkualitas. Jadi kaca ini dia berkualitas, dan dengan indeks bias yang sedikit tentunya. Dan slide selanjutnya adalah konstruksi dan keunggulan serat fiber optik. Yang pertama itu konstruksi dan keunggulan dari serat fiber optik. Dia terdiri dari 3 bagian, yaitu core, cladding, dan coating, yang masing-masing bagian
memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, kita akan membahas satu persatu konstruksi dan keunggulan dari kabel fiber optik ini. Yang pertama, core, atau yang biasanya disebut itu inti fiber. Fungsinya itu berfungsi sebagai media penghantar cahaya dari sisi pengirim ke sisi penerima. Dan yang kedua, cladding atau lapisan utama fiber. Dia itu berfungsi sebagai pelindung atau penghantar cahaya agar cahaya tersebut tidak keluar dari inti kabel. Yang ketiga, ada coating atau lapisan fiber. Lapisan fiber ini berfungsi sebagai pelindung mekanis dari serat fiber optik tersebut. Nah, mungkin sebagian teman-teman ada yang bertanya, keunggulan dari serat fiber optik ini apa aja? Ya, kita akan menyebutkannya. Dari segi keunggulannya itu banyak sekali ya. Antara lain dari segi bandwidth ataupun pita mempunyai kapasitas yang lebih banyak bila dibandingkan dengan kabel telepon metalik. Nilai atenuasi atau rugi daya sinyal sangat rendah sehingga mempunyai jarak jangkau yang sangat jauh, lebih kurang 150 km. Terus dia tidak perlu penguatan, sedangkan kabel untuk telepon metalik dengan diameter penghantar 0,6 mm pada setiap 8 km maksimum harus sudah dipasang raptor atau penguatan. Yang selanjutnya, tidak ada efek terhadap interferensi elektromagnetik yang diakibatkan dari kabel tegangan tinggi, gelombang radio, radiasi, dan juga crosstalk antar fiber. Terus kekurangan dari serat fiber optik ini, yang pertama itu perawatan dan pemasangannya sedikit rumit atau sulit. Jika terjadi kerusakan pada serat fiber optik, maka harus memanggil orang yang sudah berpengalaman dan sudah ahli pada bidang tersebut. Yang kedua, harga relatif mahal jika dibandingkan dengan kabel jenis lainnya seperti UTP yang memiliki harga yang terjangkau. Yang ketiga, kabel fiber optik tidak bisa diletakkan di belokan yang sangat tajam. Ini dikarenakan fiber optik ini dia menggunakan cahaya sebagai penghantarnya, sebagai penghantar sinyal. Jika kabel ditekuk, maka cahaya akan bocor dan akan mengalir ke tekukan tersebut. Kabel pada serat fiber optik. Yang pertama itu ada aerial kabel. Nah, aerial kabel ini adalah kabel fiber optik yang dipasang di atas tanah atau yang kita kenal itu dia di atas udara yang menggunakan tiang. Dengan jarak masing-masing tiang itu sekitar 50 meter. Kabel ini didesain dengan menggunakan penggantung atau Dutch kabel. Dan yang kedua ada direct bridge kabel. Ini adalah kabel fiber optik yang ditanam langsung ke dalam tanah. Kabel ini dilengkapi dengan armor sebagai pelindung mekanisnya yang dapat dipasang pada berbagai jenis gorong-gorong atau di dalam tanah langsung. Yang ketiga ada ADSS, Aldi Electric Cell Supporting. Nah, kabel ini nih adalah kabel fiber optik yang dipasang pada saluran udara transmisi tegangan tinggi 150 kV dan bahkan sampai dengan 500 kV
Dalam kondisi bertegangan dengan minimum spans 200 meter, dengan lapisan selubung luar yang dilengkapi dengan material sejenis HDPE (High Density Polyethylene) atau biasanya disebut anti-tracking dan anti-ultraviolet. Bahkan jenis kabel ini ada kalanya menggunakan hybrid fiber, yaitu sejenis kabel yang terdiri dari dua unsur fiber yang berbeda, seperti halnya fiber tipe ITU TG 652D dan G655C di dalamnya. Sekian penjelasan singkat atau video singkat mengenai serat fiber optik dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.